Jadi ya mau orang PSSI aja. Dulu kan orang AFC langsung. Ketika tahun 2008 datang itu orang AFC datang langsung lihat lapangan dan sebagainya. Dari AFC sekarang hanya cukup rekomendasi dari PSSI saja untuk kemudian dinyatakan lolos verifikasi. Pada waktu kita di tahun 2008 di mana kompetisi kita ranking 8, tapi juga ranking FIFA-nya juga nggak terlalu jauh di angka sekitar 150-an juga begitu. Artinya ada hal yang tidak dilaksanakan oleh Persib yang selama ini disebut sebagai klub paling maju lah untuk masalah keuangan dan sebagainya gitu kan. Dan kalah dengan Madura United. Uangnya tidak berseri. Uangnya tidak berseri, tapi justru itu akhir-akhir ini kan kita melihat yang diutak-atik timnasnya nih. Betul. Diaspora Indonesia, keturunan semua diutak-atik itu. Padahal kompetisinya di seolah tanda kutip dibiarkan saja gitu kan. Sibuk soal Argentina. Argentina. Dicoba FIFA Matchday lawan Palestina dan Argentina. Nanti Palestina dipolitisasi bahwa kita menghadirkan negara yang selama ini kita bela secara konstitusi kemerdekaannya gitu kan. Bravo Cocomeo Channel. Jumpa lagi di Cafe Gilbol. Apa kabar? Semoga semua sehat walafiat. Saya Fatih Habanto ditemani oleh Bung Akmal Mahrari. Apa kabar, Bung Akmal? Kabar baik. Kabar baik. Baru-baru saja kita mendengar kabar dari AFC bahwa kompetisi liga kita itu rankingnya jauh sangat berada di bawah, di mana pada beberapa era lalu, sekitar tahun 2008, kompetisi kita berada di level nomor 8 tingkat Asia. Namun, untuk kali ini kita berada di tingkat 26, ranking 26. Ini sangat luar biasa dan sangat jatuhnya bagaikan kapal pesawat terbang menukik ke bawah. Bagaimana, Bung Amal, melihat hasil prestasi Liga Indonesia dari sisi kompetisi secara overall gini? Ya, ini menggambarkan bahwa tata kelola sepak bola kita ini buruk. Ini menggambarkan. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya bersinergi dengan tim nasionalnya juga. Jadi kompetisi yang baik akan melahirkan tim nasional yang baik, kompetisi yang sehat akan melahirkan tim nasional yang hebat, kompetisi yang buruk akan melahirkan kualitas tim nasional yang buruk. Itu fakta. Sekarang saya ingin mengatakan sebelum kita bicara soal ranking kompetisi, kita bicara ranking tim nasional kita. Kalau tim nasional kita kan rankingnya ada di FIFA dan di AFC, di mana Indonesia saat ini ranking 149 untuk FIFA. Kalau untuk ranking kompetisi kita berada di Liga 1 ini ranking 26. Kemudian di Asia Tenggara kita ranking ke 5 gitu kan. Di mana di kawasan Asia ranking pertama justru ditempati oleh Saudi Arabia ya dengan 93.795 poin. Kemudian nomor 2 Jepang, nomor 3 Korea Selatan, nomor 4 Qatar, nomor 5 Iran, nomor 6 Uni Emirat Arab, nomor 7 Cina, nomor 8 Thailand. Posisi yang dulu ditempatkan Indonesia pada tahun 2000-an. Ya, 2008 pastinya sekarang ditempati oleh Thailand, dan kemudian nomor 9 Uzbekistan, nomor 10-nya Irak. Negara yang sering perang tapi kompetisinya masuk 10 besar Asia. Nomor 11 baru Australia. Termasuk Iran juga. Iran negara yang banyak diembargo, tapi sepak bolanya malah maju. Betul. Nah, ini artinya menggambarkan bahwa negara-negara ini punya kualitas kompetisi yang bagus. Arab Saudi misalnya. Sekarang kan Arab Saudi menjadi pusat perhatian di Asia karena kehadiran Cristiano Ronaldo dengan Al-Nassr. Bahkan kalau musim depan jadi kehadiran Lionel Messi di Al Hilal, ini akan menjadi perhatian dunia sepak bola Asia, khususnya kompetisi Arab Saudi, Liga Arab gitu kan. Dan ini harusnya menjadi pelajaran juga buat kompetisi sepak bola kita. Katanya kita mau transformasi. Nah, transformasi yang semacam apa sampai sekarang belum jelas gitu ya. Sebelum kita bahas ke kompetisi, tadi juga menarik ketika Akmal bilang bahwa kompetisi dengan ranking FIFA kita. Betul. Pada waktu kita di tahun 2008 di mana kompetisi kita ranking 8, tapi juga ranking FIFA-nya juga nggak terlalu jauh di angka sekitar 150-an juga begitu. Iya, artinya kan ini menggambarkan bahwa sebenarnya hampir mirip. Sekarang kan rankingnya agak jauh 28, kemudian kita ranking 8. Jadi ada
gambaran yang sangat apa ya, sangat bersinggungan, di mana misalnya tim nasional itu kan kawah candra di mukanya kompetisi. Kalau kompetisinya nggak bagus, ya tim nasionalnya nggak bagus. Misal ketika dulu kita peringkat 8 di kompetisi sepak bola nasional, tapi kemudian di apa namanya di level tim nasional kita 150 hampir sama dengan sekarang, berarti ada parameter yang hilang di sana. Misalnya kan menghitung ranking kompetisi ini berbeda dengan menghitung ranking tim nasional, di mana tim nasional itu berdasarkan FIFA internasional, FIFA match day gitu, internasional FIFA match day. Sementara kompetisi kan parameternya ada 5 misalnya. 5 aspek mendapatkan lisensi klub profesional. Yang pertama infrastruktur, legalitas, finansial, sumber daya manusia, dan juga aspek sporting. Kita paling kuat dulu kan aspek sporternya sebenarnya gitu. Yang kedua, kita waktu dulu itu 2008 masih tampil di Liga Champion, dan kita punya kompetisi bukan cuma liga waktu itu namanya Liga Super Indonesia, tapi kita juga punya Piala Indonesia yang kemudian ikut mengatrol nilai kompetisi kita. Yang saya pancing bahwa akhirnya menyatakan bahwa tidak hanya kompetisi dan tidak hanya liga, betul, tapi ada yang sebut Piala Indonesia, Piala Indonesia itu. Jadi jangan hanya dibilang kompetisi hanya liga saja, tapi juga ada. Nah inilah yang kemudian membuat misalnya Thailand di Asia Tenggara nomor 1, ya kan? Thailand di Asia nomor 8, di Asia Tenggara nomor 1 dengan 49.470 poin. Kemudian nomor 2-nya Malaysia. Malaysia dengan 29.951 poin di Asia Tenggara. Malaysia punya 3 kompetisi loh. Selain Malaysia Super League, kemudian adalah Piala FA, ada Piala Malaysia. Ya kan? Kemudian ada Vietnam 29.469 poin. Ada Filipina yang menarik kan. Filipina yang tradisi sepak bolanya nggak ada, yang kalau bicara misalnya wah Filipina itu mengambil pemain naturalisasi semua gitu kan. Tapi faktanya kompetisi mereka menjadi nomor 4 terbaik saat ini gitu kan di Asia Tenggara dengan 18.428 poin. Singapura yang peserta kompetisi cuma 9 loh. Gitu kan. Pulau kecil, negara kecil. Betul, tapi mereka punya poin 16.824 poin. Nah, ini menggambarkan bahwa tata kelola kompetisi sepak bola di Filipina dan di Singapura itu lebih baik dari Indonesia gitu. Nah, justru itu akhir-akhir ini kan kita melihat yang diutak-atik timnasnya nih. Betul. Bahkan sampai ada bukan naturalisasi, diaspora Indonesia, keturunan semua diutak-atik itu. Padahal kompetisinya seolah dalam tanda kutip dibiarkan saja gitu kan. Iya, ini problem sepak bola kita. Ketika jalan instan diambil, belum tentu juga naturalisasi akan memberikan kontribusi besar. Faktanya di SEA Games misalnya tanpa pemain diaspora, kita bisa juga berprestasi. Dan ini membuktikan bahwa sejatinya mau pemain dari manapun bisa memberikan prestasi buat sepak bola Indonesia asal semuanya dikelola dengan benar gitu kan. Ini juga yang mengerikan bahwa kesan bahwa semua hanya mencari pencitraan dalam waktu singkat makin menjadi-jadi kan. Karena yang diutak-atik timnasnya, bukan kompetisinya. Betul. Sekarang kompetisi katanya mau jalan pada tanggal 1 Juli. Mau dimulai. Sekarang verifikasinya sudah dilakukan belum? Ya kan? Apalagi sesuai dengan hasil temuan TGVF. Satu itu. Yang kedua, verifikasi itu kan juga termasuk dalamnya financial reportnya. Ya kan? Ada klub-klub Liga 2 misalnya yang nyampe sekarang belum bayar gajinya tuh kan. Ada klub Liga 2 yang pemiliknya hanya dalam 1 orang. Ada PSKC Cimahi, ada Persikap yang pemiliknya 1, Benny Mulyo kalau nggak salah, kemudian gajinya belum pada dibayar. Nah, kalau kemudian gaji belum dibayar bisa ikut kompetisi, ini kan bahaya, akan membuat kompetisi kita bisa diatur-atur atau ada match fixing. Karena apa? Karena ada klub yang tidak sehat secara finansial yang bisa menjual partainya kepada tim lain. Selain itu juga kan yang disebutkan bolak-balik adalah kick off Liga 1. Padahal kan kalau kita mau mengacu untuk kompetisi, nilai kompetisi kita lebih bagus seperti tahun 2008, bukan hanya di Liga, tapi ada Piala Indonesia, mungkin ada pre-season apa gitu. Itu yang harus juga dipersiapkan dari sekarang. Jangan Liga 1 udah jalan nanti tengah-tengah ada Piala Indonesia gitu loh. Yang sekarang kan sampai sekarang juga belum jelas siapa sponsor Liga 1, berapa nilai sponsorshipnya, bagaimana pembagian keuangan dari masuknya sponsor di Liga 1. Ini kan yang harus benar-benar dibenahi. Yang paling penting saat ini adalah regulasi harus valid, kemudian juga aturan soal pemain asing juga harus tegas.
Dan yang paling penting apa namanya, izin kompetisi harus benar-benar terrealisasi dengan baik, jangan sampai tengah jalan ada penundaan-penundaan, plus jadwal yang rigid yang sudah pasti. Jadi bisa dua lagi yang aku bilang, kompetisi yang penting adalah 3 kan? Iya. Jadwal, kemudian izin kepolisian, sama regulasi. Nah, ini kan yang akan menjadi terus kita ulang-ulang terus nih. Ini kan prasyarat utama untuk menaikkan nilai kompetisi kita di mata Asia, di AFC dan di AFF. Selain tentunya misalnya prestasi di event yang digelar oleh AFC. Sekarang ini misalnya kita punya 6 klub yang lolos lisensi AFC Liga Champion. Ya, yang pertama Bali United, kemudian Persija Jakarta, Borneo FC, Persebaya Surabaya, Madura United, dan PSM Makassar. Kalau Persib itu hanya untuk AFC Cup. Betul. Kalau Persib jadi 7 dengan AFC Cup. Dengan Persib kan unik. Persib hanya lolos AFC Cup gitu kan. Artinya ada hal yang tidak dilaksanakan oleh Persib yang selama ini disebut sebagai klub paling maju lah untuk masalah keuangan dan sebagainya gitu kan. Dan kalah dengan Madura United. Uangnya tidak berseri. Uangnya tidak berseri, tapi kok tidak bisa melengkapi syarat yang diberikan oleh AFC. Kemudian yang kedua adalah tim-tim kita berprestasi di level Piala AFC yang terakhir ya paling bagus Persipura kan? Bukan, PSM Makassar yang sekarang ya di AFC Cup. Kalau sebelumnya kan PSM dengan semifinal di Asia. Kalau yang sekarang dalam 5 tahun terakhir sejak Liga 1 digelar, ya PSM dengan masuk final zona ASEAN kemarin yang akhirnya kita kalah. Nah, ini harusnya menjadi prioritas klub-klub kita ketika juara kemudian tampil di Piala AFC atau Liga Champion, maka jangan cuma sekedar tampil, mereka harus memberikan prestasi. Ketika prestasi naik, ranking akan naik pastinya gitu kan. Ya, termasuk juga mungkin nilai kompetisi juga akan naik karena menghasilkan klub yang bagus. Nah, sekarang kenapa kemudian Malaysia bisa jadi nomor 2 di kawasan Asia Tenggara di bawah Thailand? Karena Malaysia punya Johor Darul Takzim yang berprestasi bagus di Liga Champion gitu kan. Nah, ini kan yang tidak dimiliki oleh kita gitu. Kita kalau bisa lewatin aja lah, buang-buang duit kan, kita seperti itu kan. Kayak yang paling euforia kita kompetisi dalam negeri saja. Tapi dugaan saya sih salah satu yang kelemahan kompetisi kita adalah bahwa klub-klub tidak mempunyai sporting gitu ya. Yeah. Karena kalaupun ada tim junior itu tim ambil-ambil comot sana sini. Betul. Tidak berkelanjutan. Betul. Dan itu dari pihak FC juga tahu karena kita terlalu kelihatan sekali bermain di situ. Dan saya tuh sebenarnya untuk penilaian 3 tahun belakangan ini terhadap klub lisensi klub profesional, menurut saya udah tidak fair. Kenapa? Karena yang menilai itu orang PSSI. Jadi ya mau orang PSSI aja. Dulu kan orang AFC langsung. Ketika tahun 2008 datang itu orang AFC datang langsung lihat lapangan dan sebagainya. Dari AFC sekarang hanya cukup rekomendasi dari PSSI saja untuk kemudian dinyatakan lolos verifikasi. Misal ada klub yang nggak punya stadion gitu kan, yang numpang ke stadion lain, lolos lisensi klub AFC Liga Champion misalnya gitu kan. Ini kan unik gitu kan. Nah, apa artinya cara-cara semacam ini yang harusnya ke depan oleh PSSI utamanya kepada petugas verifikasi klub harus benar-benar berani saklek. Kalau misalnya gini, ini lampunya tidak memenuhi standar, maka wajib dinaikkan. Nah, ini kan cara menekan untuk langsung bisa perbaikan-perbaikan dilakukan. Jangan sampai ntar terjadi kasus Kanjuruhan. Kanjuruhan kan secara verifikasi nggak lolos untuk main malam. Kemudian dipaksakan main malam, terjadi tragedi, akhirnya baru kita sadar bahwa ternyata verifikasi kita verifikasi bodong alias abal-abal. Ini untuk verifikasi yang Liga 1 nanti bergulir di bulan Juli itu, padahal di PSSI pun yang Esko yang mengurusinya belum jelas siapa gitu kan. Iya kan? Ya kan, walaupun pelaksananya oleh Liga, LIB, tapi kan dari PSSI ada komitenya siapa gitu komite kan. Esko-nya siapa yang menugasi di bidang kompetisi kan gitu. Betul. Ini kan problem kita semua. Kenapa? Karena kita selama ini ada satu fokus di satu tim nasional, fokus semua di sana. Kemarin baru pergantian ketua umum PSSI, Piala Dunia, semua fokus di Piala Dunia. Ketika Piala Dunia berantakan, gagal digelar di Indonesia, pindah ke Argentina,
putar lagi ke SEA Games gitu kan. Jadi kayak main bola kita masih SD ya. Satu Keroyokan. bola ke sana. Keroyokan. Bola sebelah sini. Tidak ada bermain zona marking. Betul lah, ini kan problem sepak. Abis ini sibuk soal Argentina. Argentina. Dicoba FIFA Matchday lawan Palestina dan Argentina. Semua ke situ semua. Nanti Palestina dipolitisasi bahwa kita menghadirkan negara yang selama ini kita bela secara konstitusi kemerdekaannya gitu kan. Argentina pun dijadikan sebagai alat pencitraan politik. Nah, ini kan gaya-gaya kita. Habis itu kompetisinya bermasalah. Pelatihnya bukan orang Israel lagi ya? Bukan, karena itu kan Nasar Azam itu kan pelatih dalam 3 periode sebelumnya. Gitu. Yeah. Artinya ini kan gambaran betapa sepak bola kita sejatinya baru sebatas sebagai objek, bukan sebagai subjek. Jadi apapun yang terjadi, sepak bola yang kita minati, yang kita suka semua ini selalu menjadi korban kepentingan politik, korban kepentingan misalnya ekonomi, korban kepentingan judi ya. Kan judi itu susah-susah, gampang. Iya, nah itu dia. Ini yang kemudian menjadi problem klasik sepak bola kita yang harusnya ke depan harus jadi fokus perhatian pengurus PSSI baru untuk melakukan pembenahan. Kenapa? Karena ranking dari kompetisi itu menggambarkan bagaimana kualitas tim nasionalnya ke depan gitu. Ya, justru itulah karena data yang terbaru kompetisi kita sangat jeblok. Iya. Makanya PSSI harus segera membentuk pengurusnya untuk bisa mengelola kompetisi ini, mengawasi LIB atau bagaimanapun caranya agar kita kompetisi yang sebagai kawah canda di muka kalau orang itu menghasilkan transfer baik benar-benar dikelola dengan baik kan. Betul. Begitu. Kompetisi yang baik akan melahirkan tim nasional yang baik dan juga pasti akan melahirkan potensi-potensi sepak bola Indonesia yang baik. Prestasi pun pasti akan datang. Dan itu sudah terbukti di seluruh negara yang sepak bola maju. Iya. Di mana kompetisi baik akan menghasilkan timnas yang baik. Tim nasional yang baik. Setuju kan? Betul, sangat setuju dan emang itu merupakan salah satu syarat dalam dunia sepak bola modern saat ini. Oke. Kita cukupkan di sini. Semoga kompetisi kita makin baik. Adios, Cocomayo Channel.